Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Irfani dengan NIM 20105111013. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang agregat demand dan agregat supply. Apa itu agregat demand dan agregat supply? Agregat demand merupakan total seluruh permintaan barang dan jasa yang dibuat oleh suatu rumah tangga, bisnis, dan pemerintah selama periode waktu tertentu. Sedangkan agregat supply merupakan total produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Lalu, kenapa kurva agregat demand tersebut miring ke bawah? Ada 3 penyebab kenapa kurva agregat demand miring ke bawah. Yang pertama yaitu efek kekayaan. Tingkat harga yang lebih rendah dapat meningkatkan kekayaan real yang dapat merangsang adanya pengeluaran untuk konsumsi. Yang kedua yaitu efek suku bunga. Efek suku bunga, ketika tingkat harga yang lebih rendah dapat mengurangi tingkat bunga sehingga mendorong pengeluaran untuk investasi. Yang ketiga yaitu efek nilai tukar. Ketika tingkat harga yang rendah menyebabkan nilai tukar real terdepresiasi sehingga mendorong pengeluaran untuk ekspor dan impor. Selanjutnya ada 4 penyebab terjadinya pergeseran kurva agregat demand. Yang pertama yaitu adanya perubahan konsumsi. Ketika adanya peningkatan dalam konsumsi, maka kurva agregat demand akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika adanya penurunan dalam konsumsi, maka agregat demand akan bergeser ke kiri. Yang kedua yaitu adanya perubahan investasi. Jika investasi menaik, maka kurva agregat demand akan bergeser ke kanan, dan ketika investasi berkurang, maka agregat demand akan bergeser ke kiri. Selanjutnya yaitu ada perubahan pembelian pemerintah. Begitu juga ketika adanya kenaikan dalam pembelian pemerintah, maka kurva agregat demand akan bergeser ke kanan, dan ketika adanya penurunan dalam pembelian pemerintah, maka kurva agregat demand akan bergeser ke kiri. Yang keempat yaitu adanya perubahan ekspor neto. Ketika adanya kenaikan dalam ekspor neto, agregat demand akan bergeser ke kanan, dan ketika perubahan ekspor neto itu berkurang, maka agregat demand akan bergeser ke kiri. Sebelumnya kita memiliki 5 persamaan struktural dalam makroekonomi. Seperti yang terlihat pada gambar, persamaan 1-4 merupakan persamaan untuk agregat demand, dan persamaan 5 merupakan persamaan untuk agregat supply. Lalu selanjutnya, analisis grafis hubungan kurva IS dan LM dengan kurva agregat demand. Yang terlihat pada kurva, jika P2 lebih besar dari P1, berarti P naik, M per P turun, yang akan menyebabkan kurva LM akan bergeser ke kiri. Kita akan membahas tentang movement and stability analysis. Yang pertama, ketika kondisi ekonomi slope IS negatif dan LM positif, apa yang akan terjadi jika adanya tekanan ekonomi? Pada kurva dapat kita lihat Y lebih besar dari Y bar, yang berarti demand lebih besar dari supply atau bisa disebut dengan excess demand, yaitu ketika P naik, M per P turun, kurva LM akan bergeser ke kiri atau konvergen, sehingga bunga akan menjadi naik. Yang kedua yaitu ketika kondisi ekonomi, jika slope IS positif tetapi lebih landai dari LM positif. Jika slope positif, apa yang akan terjadi? Sama dengan sebelumnya, kurva LM akan bergeser ke kiri. Akan tetapi, bunga akan lebih rendah yang disebabkan oleh kebijakan yang ugal-ugalan dan pengurangan kebijakan fiskal. Yang ketiga yaitu jika IS positif lebih besar dari LM positif. Pada kurva juga dapat kita lihat Y lebih besar dari Y bar, yaitu ketika P naik, M per P turun, dan kurva LM akan bergeser ke kiri, yang artinya perekonomian akan divergen, menjauh dari kondisi normal, bunga semakin tinggi dan harga juga akan melambung tinggi. Selanjutnya, bagaimana menilai keseimbangan sektor real dan sektor moneter? Pada kurva dapat kita lihat bahwa
kurva LM akan bergeser ke kanan, sehingga real money akan naik. Dalam kondisi ini bisa jadi pemerintah akan menurunkan suku bunga, sehingga uang akan dibelanjakan oleh masyarakat. Selanjutnya, yang terakhir, kita akan membahas tentang kurva agregat supply dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, harga itu bersifat fix atau tetap. Harga juga ditentukan oleh penawaran. Demand pada jangka pendek itu hanya mempengaruhi output, dan ketika ia berubah, maka kesejahteraan masyarakat juga akan berubah. Lalu dalam jangka pendek, kurva agregat supply itu berbentuk horizontal. Lalu dalam jangka panjang, harga itu bersifat fleksibel atau dapat berubah-ubah. Dan kurva agregat supply itu berbentuk vertikal. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.